Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Trisdadi dari Prodi TAKE. Dan ini Dan saya Muhammad Sule Aziz dari Prodi TAKE. di sini saya akan mempresentasikan tentang mikrobiologi. Pengertian mikroba. Mikroba adalah organisme kecil yang dapat ditemukan di mana-mana. Mereka memiliki peran penting dalam siklus nutrisi dan ekosistem. Mikroba juga dapat menjadi patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Jenis mikroba, ada beberapa jenis mikroba termasuk bakteri, virus, dan jamur. Yang pertama, bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Sel organisme ini termasuk ke dalam kehidupan di alam. Ciri-ciri bakteri, yang pertama adalah organisme multiseluler, yang kedua adalah prokariot, dan yang ketiga adalah memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri antara lain, yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi garam, yang keempat sumber nutrisi, yang kelima zat-zat sisa metabolisme, dan yang keenam zat kimia. Yang kedua adalah virus. Virus berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom, berarti racun. Virus merupakan elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat. Ciri-ciri virus berukuran 28 sampai 200, berbentuk T, batang, bola, jarum, dan lain-lain. Merupakan organisme non-seluler, hanya memiliki bahan inti berupa DNA atau RNA. Tubuhnya dilindungi oleh kapsid. Kapsid tersusun dari unit protein yang disebut kapsomer. Klasifikasi virus. Yang pertama adalah virus tanaman, contoh tobacco mosaic virus. Yang kedua adalah virus hewan, contohnya rhabdovirus. Yang ketiga adalah virus manusia, contohnya virus Polo dan Aros. Yang ketiga, fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik heterotrof karena tidak mengandung klorofil. Makanannya diambil dengan cara absorpsi dari lingkungan dan berkembang biak dengan spora. Cara mendapatkan nutrisi dari berbagai makhluk hidup antara lain fungi sebagai heterotrof yang absorptif, hewan sebagai heterotrof yang fagotrof, tumbuhan sebagai hewan autotrof. Ciri-ciri fungi, yang pertama adalah jamur, merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler. Yang kedua adalah tidak mempunyai klorofil sehingga tidak mampu membuat makanan secara fotosintesis. Yang ketiga adalah hidup secara heterotrof dengan jalan saporit. Mikroba air. Bakteri Escherichia coli, alga Chlorella, Protozoa paramecium. Peran mikroba air berperan dalam siklus karbon, nitrogen, faktor, dan sulfur. Mereka membantu dalam proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Mikroba udara, contohnya bakteri Bacillus subtilis, fungi Penicillium, virus influenza virus. Peran mikroba udara dapat berperan dalam siklus nutrien dan dekomposisi bahan organik di udara. Mikroba udara dapat menyebabkan penyakit, infeksi, alergi, atau gangguan pernapasan. Mikroba tanah, contohnya bakteri Rhizobium, fungi contohnya Trichoderma, Protozoa contohnya amoeba. Peran mikroba tanah berperan dalam siklus biokimia seperti siklus nitrogen, karbon, dan faktor. Mereka menguraikan bahan organik dan mineralisasi nutrien yang dapat diserap oleh tanaman. Mikroba sebagai patogen, beberapa mikroba dapat menjadi patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Mereka dapat menyebar melalui udara, air, makanan, dan kontak langsung. Penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan untuk mencegah dan penyebaran mikroba patogen. Peran mikroba dalam budaya perikanan, yang pertama adalah menguraikan bahan organik, yang kedua adalah pengendalian patogen, yang ketiga adalah bioremediasi, dan yang keempat adalah peningkatan ketersediaan nutrisi.
Yang pertama, penguraian bahan organik. Mikroba terutama bakteri berperan dalam dekomposisi bahan organik seperti sisa pakan, kotoran ikan, dan detritus lainnya. Proses ini membantu menjaga kualitas air dengan mengurangi akumulasi bahan organik yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan kondisi anaerobik. Yang kedua adalah pengadilan patogen. Beberapa mikroba bermanfaat memiliki sifat probiotik, yaitu kemampuan untuk melawan patogen ikan dengan cara satu, menghasilkan zat antimikroba yang menghambat pertumbuhan patogen. Yang kedua adalah bersaing dengan patogen untuk nutrisi, dan ruang itu adalah meningkatkan respon imun ikan. Yang ketiga, bioremediasi. Mikroba dapat digunakan dalam bioremediasi untuk membersihkan polutan dan kontamin dari air seperti logam berat, senyawa organik beracun, dan zat kimia berbahaya lainnya. Yang keempat adalah peningkatan ketersediaan nutrisi. Mikroba tertentu dapat memfasilitasi ketersediaan nutrisi bagi ikan, misalnya mikroba yang memecah kompleks organik menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh si ikan. Mikroba dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada yang bersifat patogenik, penyebab penyakit. Yang kedua, mendekomposisi sampah organik. Yang ketiga, menghasilkan fotosintesis. Yang keempat, memegang peranan di bidang industri. Yang kelima, menghasilkan makanan berfermentasi. Mikroba dan makanan. Mencegah pembusukan. Yang kedua adalah membantu dalam menghasilkan makanan. Mikroba dan energi. Gas alam, etanol, bioremediasi. Yang keempat adalah mikroba dan bioteknologi dan teknik genetika. Mikroba dan masa depan. Yang satu, bioteknologi, produksi makanan, obat-obatan, vaksin. Yang kedua, teknik genetika, rekombinasi DNA. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.